Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kabarnya kalian hari ini tetap dalam keadaan baik, tetap sehat, dan selalu diberikan keceriaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita bertemu pada materi rangkaian listrik. Nah, kalau pada materi sebelumnya kita telah membahas mengenai listrik dinamis. Nah, berbeda halnya dengan pertemuan kita pada pagi hari ini, yaitu kita akan membahas mengenai upaya penghematan energi listrik dan sumber energi listrik alternatif ramah lingkungan. Nah, namun sebelum itu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya Allah mudahkan kita dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, langsung saja ya kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, kita akan membahas mengenai materi pokoknya yaitu rangkaian listrik. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama, menjelaskan upaya-upaya penghematan energi listrik, dan yang kedua, menjelaskan berbagai sumber energi listrik alternatif ramah lingkungan. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai upaya-upaya penghematan energi listrik. Saat ini, Indonesia bisa dibilang mengalami krisis energi. Nah, masalah utamanya adalah keterbatasan sumber daya alam yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Nah, karena sumber daya alam utama energi listrik di Indonesia ini adalah menggunakan bahan bakar fosil. Nah, seperti yang kita ketahui, bahan bakar fosil itu membutuhkan waktu yang lama untuk menyediakannya. Jadi solusinya adalah ada dua. Yang pertama, kita melakukan penghematan, dan yang kedua adalah menemukan sumber energi listrik lain, yaitu sumber energi listrik alternatif yang ramah lingkungan. Nah, sekarang kita akan bahas dulu mengenai upaya penghematan listrik. Nah, upaya penghematan listrik ini dapat kita lakukan dengan 6 cara yang akan Ibu jelaskan berikut. Nah, yang pertama, mematikan peralatan elektronik saat tidak digunakan. Nah, karena alat elektronik ini menggunakan daya listrik. Nah, jadi mematikan peralatan elektronik saat tidak digunakan ini termasuk kegiatan menghemat listrik. Yang kedua adalah menggunakan lampu hemat energi. Nah, contohnya itu kita dapat mengganti lampu yang biasa dengan menggunakan lampu LED. Kemudian yang ketiga adalah membuka jendela saat siang hari agar sinar matahari masuk sehingga menghemat penggunaan lampu. Nah, membuka jendela ini untuk membiarkan cahaya matahari dan angin masuk ini dapat menyejukkan ruangan sekaligus dapat menghemat penggunaan energi listrik. Nah, yang keempat adalah membuat ventilasi udara untuk mengurangi penggunaan AC dan kipas angin. Kemudian, menggunakan pengering mesin cuci hanya pada saat cuaca tidak cerah. Nah, kita dapat memanfaatkan cuaca cerah itu untuk mengeringkan pakaian tanpa harus menggunakan pengering. Nah, sehingga hal itu dapat menghemat penggunaan energi listrik. Nah, selanjutnya yang keenam adalah mematikan lampu saat tidur atau menggunakan lampu yang redup. Nah, jadi saat tidur itu kita sebaiknya lampu itu dimatikan atau kita dapat menggunakan lampu tidur yang cahayanya itu lebih redup. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai sumber energi listrik alternatif ramah lingkungan. Nah, jadi apa sih sumber energi listrik alternatif itu? Nah, energi alternatif adalah energi yang digunakan untuk menggantikan energi dari minyak bumi atau bahan bakar fosil tadi. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwa bahan bakar fosil itu untuk menyediakannya itu butuh waktu yang sangat lama sehingga diperlukan energi alternatif. Kita sangat memerlukan energi alternatif ini untuk mengganti sumber-sumber energi yang mulai habis. Nah, sedangkan energi alternatif itu tidak akan habis meskipun terus-menerus kita gunakan. Nah, contohnya itu ada energi matahari, energi air, angin, biomasa, gelombang air laut,
dan lain sebagainya yang akan kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama itu adalah energi matahari. Nah, seperti yang sudah kita ketahui ya, bahwa Indonesia ini merupakan salah satu negara tropis. Nah, sebagai negara tropis, Indonesia mempunyai potensi energi surya yang cukup besar. Nah, untuk memanfaatkan potensi energi surya tersebut, ada dua macam teknologi yang sudah diterapkan, yaitu teknologi energi surya termal dan energi surya fotovoltaik. Energi surya termal pada umumnya digunakan untuk memasak. Contohnya itu kompor surya. Kemudian mengeringkan hasil pertanian, yaitu dari perkebunan, perikanan, kehutanan, tanaman pangan, dan digunakan untuk memanaskan air. Nah, sedangkan energi surya fotovoltaik digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik, pompa air, televisi, telekomunikasi, dan lemari pendingin yang ada di puskesmas dengan kapasitas total kurang lebih 6 megawatt. Yang Ibu tunjuk ini adalah gambar dari fotovoltaik. Selanjutnya adalah energi air. Nah, ternyata air itu sudah menjadi salah satu sumber energi alternatif yang digunakan sejak zaman dulu. Nah, walaupun penggunaannya itu masih terbatas pada saat itu. Nah, arus air ini bisa dimanfaatkan sebagai penggerak kincir atau turbin generator yang kemudian dialihkan menjadi energi listrik. Pemanfaatan arus air telah diterapkan oleh pembangkit listrik tenaga air atau PLTA yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Nah, menggunakan arus air sebagai pembangkit listrik lebih menguntungkan karena sifatnya itu lebih stabil. Nah, energi yang dihasilkan juga ramah lingkungan karena tidak meninggalkan limbah. Nah, bisa dilihat ya anak-anak, ini adalah gambar dari contoh penggunaan energi air. Selanjutnya energi angin. Nah, anak-anak pernah lihat nggak ini? Ya, ini adalah kincir angin. Nah, kincir angin itu adalah salah satu contoh sumber energi listrik alternatif. Energi gerak yang dihasilkan oleh gerakan angin terhadap kincir diubah oleh generator menjadi energi listrik. Nah, hembusan angin ini bisa dimanfaatkan untuk memutar kincir angin yang kemudian dapat berperan sebagai pembangkit listrik. Pembangkit listrik dengan elemen angin disebut sebagai energi alternatif yang paling bersih. Nah, sebab tidak menghasilkan emisi dan juga polusi. Nah, bisa dilihat ya, ini adalah contoh dari pemanfaatan energi angin dengan menggunakan kincir angin. Nah, selanjutnya adalah energi biomasa. Nah, energi biomasa adalah energi alternatif yang didapatkan dari pemanfaatan senyawa organik. Nah, biasanya itu berasal dari limbah pertanian atau peternakan. Contohnya itu yaitu ada serbuk kayu, kotoran sapi, ampas tebu, dan batok kelapa sawit. Nah, bisa dilihat ya, ini adalah contoh dari energi biomasa. Kemudian adalah energi panas bumi. Nah, ternyata panas bumi itu juga bisa digunakan sebagai energi alternatif loh. Nah, panas bumi ini merupakan sumber energi kekal yang bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Nah, panas yang berada di perut bumi akan menghasilkan uap. Nah, ini yang uapnya yang nantinya dikelola sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi atau disingkat PLTPB. Nah, tenaga panas bumi atau yang juga disebut tenaga hidrotermal keluar melewati celah batuan, nah, seperti kawah. Panas bumi yang keluar secara alami cenderung lebih efisien untuk memutar turbin generator listrik. Nah, pemanfaatan panas bumi sebagai pembangkit listrik sudah mulai diterapkan di Indonesia, nah, seperti di PLTU Kamojang, Bandung, Jawa Barat. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan energi panas bumi. Selanjutnya adalah energi gelombang laut. Nah, energi gelombang laut bisa menjadi sumber energi yang bisa diperbarui dan tak akan pernah habis. Nah, energi dari gelombang laut sendiri bisa dihasilkan ketika laut sedang dalam kondisi pasang. Nah, atau sedang dalam kondisi naik, ini dapat dimanfaatkan menjadi sebuah energi. Meski energi ini ramah lingkungan, namun sumber energi yang ini atau sumber energi gelombang laut ini
membutuhkan anggaran atau biaya yang sangat besar untuk membuat reaktornya. Nah, ini contoh dari penggunaan energi gelombang laut. Nah, adapun kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini yaitu ada dua. Yang pertama, kita membahas upaya-upaya penghematan listrik. Nah, jadi upaya-upaya penghematan listrik itu ada 6 ya yang sudah kita bahas. Yang pertama, mematikan peralatan elektronik saat tidak digunakan, kemudian menggunakan lampu hemat energi, kemudian membuka jendela saat siang hari, dan membuat ventilasi udara, kemudian menggunakan pengering mesin cuci saat hujan, kemudian mematikan lampu saat tidur. Nah, kemudian adapun sumber energi listrik alternatif ramah lingkungan itu yang pertama ada energi matahari, kedua energi air, ketiga energi angin, ada energi biomasa, energi panas bumi, dan energi gelombang laut. Sampai sini, apakah ada pertanyaan? Nah, jika ada pertanyaan, anak-anak dapat menuliskannya di kolom komentar di Google Classroom yang sudah Ibu kirim materi ini. Selanjutnya adalah tugas. Nah, tugas kalian pada materi hari ini adalah mengerjakan soal ini. Jawabannya ditulis di buku, kemudian difoto dan diupload di kolom tugas yang sudah Ibu berikan di Google Classroom. Nah, tugasnya itu hanya ada 3 soal. Nah, yang pertama, bagaimana cara menghemat penggunaan listrik di rumah? Kemudian, nomor 2, jelaskan apa yang dimaksud dengan energi alternatif. Dan yang ketiga, sebutkan 6 energi alternatif pengganti bahan bakar fosil. Nah, itu saja ya tugasnya. Jangan lupa dikerjakan ya. Nah, anak-anak, sekian dari Ibu untuk pemaparan materi pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Salah dan kurangnya Ibu mohon maaf. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat selalu ya. Dan kita dapat bertemu kembali pada kesempatan pembelajaran kita selanjutnya. Nah, terima kasih atas partisipasi kalian pada pagi hari ini. Ibu akhiri pertemuan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.